Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Al-Faqir Muhammad bin Sa'id Al-Gadri dengan ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, khususnya kepada aparatur pemerintah dan kepada pihak kepolisian, untuk menghukum keras dengan sekeras-kerasnya kepada salah satu pihak anggota polisi yang telah melakukan pelanggaran yang keras, pelanggaran yang berat, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan pada anak yang bernama Syarifah Nurjannah di bawah umur. Putri Habib diperkosa oknum polisi. Yaitu umurnya 13 tahun. Maka kami sangat mengecam keras habaib-habaib muda dan seluruh para masyarakat Kalimantan Barat, dan meminta kepada seluruh aparatur pemerintah, khususnya kepada polisi, untuk menghukum dengan sekeras-kerasnya, dengan seadil-adilnya. Manakala nanti hukum itu tidak ditegakkan, maka kami dan seluruh para habaib dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat akan membuat hukum sendiri jikalau pemerintah tidak berbuat adil, karena hal itu telah melanggar daripada undang-undang negara, dan yang kedua melanggar hukum syariat, dan yang kedua pelecehan seksual itu dilakukan terhadap daripada anak cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kami sampaikan kepada kalian seluruh para aparatur pemerintah, nasihat dari kami Sayyid Muda, bahwasanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ana silmun liman salamahu, aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan anak cucuku, wa harbun liman harabakum, dan kami akan memerangi siapapun yang memerangi atau membuat kemarahan kepada anak cucuku. Maka saya meminta kepada pihak kepolisian untuk menghukum kepada orang yang telah berbuat hal yang tidak senonoh, yaitu seksual kepada anak di bawah umur, khususnya Syarifah Nurjannah yang selaku korban. Maka saya minta untuk dihukum, mengutuk keras, dihukum sekeras-kerasnya. Jikalau tidak, kami para habaib akan marah, kami para habaib akan menghukum dia dengan hukum kami, yaitu dengan hukum yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang berzina maka dia dirajam, orang yang berzina maka dia dibunuh. Bagi kami, hukum kami yaitu syariat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian bagi kami, yang apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang bilang polisi biadab. Saya mengatakan begitu. Kau yang bilang polisi biadab. Tindakan yang sedang melakukan, saya tidak mau betul tindakan. Saya mau bilang polisi seluruh Indonesia, wakil ketua DPR, Wakil bilang kalian biadab melakukan persekusi. Ini salah. Ini salah. Nama yang melakukan persekusi adalah polisi biadab. Kau wakil ketua DPR yang bilang polisi persekusi. Mudah. Saya tahu secara narasimu tidak mau. Putri Habib diperkosa oknum polisi. Diduga keras seorang anggota polisi memperkosa anak seorang Habib dan membuat marah berbagai kalangan. Syarifah Al-Mutahhar, anak dari almarhum Habib Alwi Atmohar, dijemput di rumahnya kemudian diperkosa di sebuah kamar bekas bangunan masjid oleh seorang oknum polisi yang bernama inisial AM. Oknum polisi ini yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan memangsa seorang Syarifah yang masih di bawah umur. Dok foto dari akun Twitter @sahabatustad.id. Aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan anak cucuku, wa harbun liman harabakum, dan kami akan memerangi siapapun yang memerangi atau membuat kemarahan kepada anak cucuku. Maka saya meminta kepada pihak kepolisian untuk menghukum kepada orang yang telah berbuat hal yang tidak senonoh, yaitu seksual kepada anak di bawah umur, khususnya Syarifah
Nurjannah yang selaku korban. Maka saya minta untuk dihukum, mengutuk keras, dihukum sekeras-kerasnya. Jikalau tidak, kami para habaib akan marah, kami para habaib akan menghukum dia dengan hukum kami, yaitu dengan hukum yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang berzina maka dia dirajam. Orang yang berzina maka dia dibunuh. Bagi kami, hukum kami yaitu syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian bagi kami yang apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu umurnya 13 tahun. Maka kami sangat mengecam keras habaib muda dan seluruh para masyarakat Kalimantan Barat, dan meminta kepada seluruh aparatur pemerintah, khususnya kepada polisi, untuk menghukum dengan sekeras-kerasnya, dengan seadil-adilnya. Manakala nanti hukum itu tidak ditegakkan, maka kami dan seluruh para habaib dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat akan membuat hukum sendiri jikalau pemerintah tidak berbuat adil. Karena hal itu telah melanggar daripada undang-undang negara, dan yang kedua melanggar hukum syariat. Dan yang kedua, pelecehan seksual itu dilakukan terhadap daripada anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kami sampaikan kepada kalian seluruh para aparatur pemerintah, nasihat dari kami Sayyid Muda, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ana silmun liman salamahu. Jadi Islam bukanlah agama, maka tidak salah kalau saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah agama Islam. Nabi Muhammad itu Islam saja. Jadi Islam bukanlah agama, maka tidak salah kalau saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan agama Islam. Nabi Muhammad itu Islam saja, tapi tidak pakai agama. Begitulah ungkapnya. Ia pun menjelaskan bahwa agama itu sebenarnya diciptakan oleh manusia setelah Nabi Muhammad wafat. Karena agama itu diciptakan manusia, diciptakan oleh manusia setelah Nabi wafat 300 tahun kemudian, barulah ada agama. Sebelumnya ada gak itu agama? Islam itu telah ada sebelum Nabi Muhammad, kata pria itu lagi. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah pembawa Islam. Hal itu, sang kata Ustaz, juga telah dijelaskan dalam ayat. Nabi Muhammad juga bukan membawa Islam. Dalam ayatnya juga jelas, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan membawa Islam. Jadi bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Nabi Muhammad itu membawa dan menyempurnakan akhlak. Begitulah ujarnya. Viral, pria berkopiah sebut Islam bukan agama. Nabi Muhammad bukan Islam. Gelora.com. Seorang pria berkopiah haji atau kopiah putih bikin geger jagat maya. Pria ini sebut Nabi Muhammad bukan Islam, bukan agama. Dia disebut. Hal itu dia nyatakan dalam sebuah video itu diunggah kanal YouTube Laporan Harian Sabtu 13 Maret 2021. Dalam video berjudul Yahya Waloni disebut Ustadz Gendeng, sebut Nabi Muhammad bukan membawa Islam itu. Tampak pria tersebut mengenakan pakaian dan kopiah berwarna putih. Nabi Muhammad bukan agama Islam. Saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa Islam bukanlah agama, ujar pria yang belum diketahui identitasnya itu. Selain itu, pria tersebut juga menjelaskan bahwa Islam bukan agama, melainkan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, berserah diri itu bukanlah agama. Ingat, Islam bukan agama. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, dan berserah diri itu bukanlah agama. Bukan agama yang harus berserah diri kepada Allah, tapi jiwa kita, jiwa kalian yang harus berserah diri kepada Allah. Begitulah tuturnya.